Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita masih bertemu lagi ya. Dan senang juga hari Kamis kemarin kita bisa bertemu bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Yeni dan bisa menari bersama-sama. Hari ini kita bersyukur karena gereja kita ulang tahun. Luar biasa ya, gereja kita sudah semakin dewasa dan pasti kita juga akan semakin bertumbuh di gereja kita. Nah, hari ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-7. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita akan mengingat dengan menyanyikan satu lagu, Yesus sayang padaku. Kita akan bernyanyi sama-sama ya. Kelas kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami masih ada kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman kami dalam kelas sekolah minggu. Dan terlebih Tuhan, kami mau bersyukur untuk gereja kami yang berulang tahun tepat pada hari ini. Engkau memberkati gereja kami seperti Engkau memberkati kami, karena Engkau sangat mengasihi kami dan juga sangat mengasihi gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati kelas kami dari awal sampai akhir, berkati teman-teman kami dan guru-guru kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita ingat kembali ya, apa yang sudah menjadi pelajaran kita dari pelajaran pertama sampai yang ke-6. Nah, di pelajaran yang pertama kita belajar tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang dikaruniai anak ketika mereka semua sudah lanjut usia. Tua, akhirnya Tuhan memberikan anak satu-satunya anak, yaitu Ishak. Tapi ketika Ishak sudah mulai bertumbuh menjadi besar, jadi anak remaja, ternyata Tuhan minta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Sedihnya ya perasaan Abraham, Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham lebih taat kepada Tuhan. Dia mengajak Ishak pergi dan siap untuk mengorbankan. Tapi akhirnya Tuhan menggantikannya dengan domba yang sudah tersedia di dekat. Luar biasa ya, karena Abraham taat, akhirnya Tuhan memberkati Abraham. Kemudian ketika Ishak ini sudah mulai dewasa, Bapak Abraham minta hambanya yang bernama Eliezer untuk mencarikan istri buat Ishak. Ketika Eliezer melakukan perjalanan, dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik yang mau menolong, memberikan dia minum dan juga unta-untanya beserta rombongannya minum. Namanya adalah Ribka. Luar biasa, Tuhan itu menolong ya. Bapak Eliezer melakukan perjalanan yang jauh, tapi Tuhan menolong melalui gadis cantik yang bernama Ribka. Nah, akhirnya kita melihat di pelajaran selanjutnya bahwa Ishak menikah dengan Ribka.
Nah, Tuhan itu punya cara yang luar biasa untuk memelihara ya. Ishak anak tunggal, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah sangat tua. Akhirnya Tuhan memberikan Ishak istri yang cantik yang dibawa oleh Bapak Eliezer. Dan karena sudah lama sekali mereka menikah, tidak diberi anak, akhirnya Tuhan memberkati dengan sepasang anak kembar. Nah, sepasang anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini beda jauh. Yang satu suka berburu, yang satu suka memasak. Kadang-kala mereka sering bertengkar sampai pernah harus berpisah jauh, tapi mereka tetap saling mengasihi. Nah, seperti kita belajar untuk mengasihi ya. Dan kita melanjutkan dengan cerita Yakub yang melakukan perjalanan, disuruh ibunya pergi ke rumahnya. Nah, Yakub ini berjalan sendiri sampai di suatu malam, dia berhenti di suatu tempat duduk. Dia bermimpi melihat tangga yang ke atas ya, tangga emas. Nah, di situ Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yakub dan menjadikannya bangsa yang besar. Luar biasa ya. Dia melihat bahwa ternyata memang Bapak Yakub ini diberkati dengan banyak sekali anak. Jadi kita melihat di pelajaran minggu lalu, Ibu Rahel harus meninggal ketika melahirkan anaknya Benyamin, yaitu anaknya Bapak Yakub yang terakhir, anak yang ke-12. Luar biasa ceritanya ya. Dan kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu selalu memelihara. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak Abraham, Tuhan mengasihi Bapak Ishak, dan Tuhan mengasihi Bapak Yakub. Semuanya dikasihi karena mereka melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tugas kita adalah belajar seperti bapak-bapak ini ya. Bapak Abraham yang taat, Bapak Ishak yang setia, Bapak Yakub yang selalu melakukan kehendak Tuhan dan dipelihara secara luar biasa. Nah, kita belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Itu cerita kita pada pagi hari ini. Kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kita akan menghafalkan ayat ya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur 148 ayat 8c. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur 148 ayat 8c. Jangan lupa kerjakan lembar muridnya dan selalu membaca Alkitab setiap hari ya. Perhatikan ayat-ayatnya. Belajar membaca Alkitab setiap hari 1-2 ayat saja di rumah bersama orang tua, dan selalu ingat untuk terus menjaga kesehatan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ingat untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita akan akhiri kelas kita dengan menyanyikan satu lagu yang judulnya Aku Diberkati. Kita diberkati, maka kita juga belajar untuk taat kepada Tuhan dan memberkati orang lain juga. Aku
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar mengingat kembali bagaimana Engkau memelihara dan mengasihi Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Engkau juga memberkati dan mengasihi kami supaya kami bisa sehat, supaya kami bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Tolong kami supaya kami belajar untuk taat, belajar untuk setia, dan belajar untuk melakukan perintah-Mu tanpa harus mengeluh. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kedua orang tua kami, cukupkan apa yang mereka butuhkan, berkati pekerjaan mereka sehingga mencukupi apa yang kami perlukan di rumah. Berkati semua orang yang ada di sekitar kami, yang mereka belum jadi bagian berkat Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.